Selamat sore, perkenalkan nama saya Peter Martinafang di 2003-03-0004 kelas C semester jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Negara Kupang 2021. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas materi makalah review buku Soskom ke-13 tentang radio komunitas kebijakan di Asia Selatan, pendekatan ekologi kebijakan musyawarah. Jadi baik, kita langsung saja dengan pembahasan. Pertama, mitos netralitas. Mark Roboy, Des Friedman, Paul Chakravarty, dan Katrin Savrekakis meneliti mitos kenetralan yang mengganggu teori tersebut. Kebijakan media berdasarkan pengamatan Stetter bahwa itu hanya bahasa Inggris, bahasa yang memungkinkan adanya perbedaan antara kata politik. Dan kebijakan Chakravarty dan Savrekakis mengkritik konsepsi Charlotte Laswell kebijakan sebagai proses apolitis, menunjung tinggi keunggulan moral dari proses pembuatan kebijakan birokrasi. Laswell menyatakan bahwa proses sedang bebas dari pengaruh politik dan pada dasarnya non-partisan. Namun Samarajiva dan Sildes 1990 di kemudian hari menyoroti karya Daniel Lenmer dan Fran Laswell dalam merumuskan kebijakan untuk pemerintah Amerika Serikat. Propaganda di Timur Tengah selama Perang Dingin menunjukkan bahwa tempat-tempat yang menguntungkan dari mana kebijakan dibuat tidak karena netral dan netral syarat dengan nilai dan motif ekstrinsik. Perdebatan ini terlepas itu penting untuk dicatat bahwa Chakravarty dan Savrekakis menegaskan bahwa pemisahan politik dari kebijakan tidak hanya artifisial tetapi juga secara ideologis. Berikutnya, melampaui keharusan teknologi. Banyak penelitian akademis tentang kebijakan media telah berpusat pada teknologi dengan menekankan pada teknologi sebagai kekuatan yang menciptakan media massa. Studi tentang kebijakan media secara historis membatasi kebijakan berdasarkan pembuatan kebijakan khusus menengah. Gaya belajar ini khusus menengah kebijakan dalam silo sekarang mubazir dengan datangnya teknologi digital yang telah menyebabkan kaburnya batas antara media dan produsen. Rahman berbicara tentang pengaburan media, fungsi industri, dan genre. Dengan datangnya teknologi digital, belum lagi konvergensi gaya komunikasi, dan juga menelusuri evaluasi teknologi beralih untuk teknologi ke metateknologi. Bram memperhatikan kesulitan dalam memastikan bahwa kebijakan sepadan dengan perbaikan dengan teknologi karena jeda waktu dalam memahami teknologi baru dari perspektif regulasi dan implementasi kebijakan untuk mengatasinya. Berikutnya, pengaturan multilapis dan pluralitas aktor. Kebijakan media saat ini berjalan dengan semua kemajuan dalam pemerintahan global. Mekanisme tidak bekerja hanya dalam lingkungan negara bangsa sejak tahun 1970-an, ketika dunia ketiga bersatu dan menjadi ujung tombak panggilan untuk data informasi dan komunikasi dunia baru.
WICO untuk berkumpulnya masyarakat sipil di KTT Dunia di Masyarakat Informasi. Pada tahun 2005 telah terjadi pergeseran yang sangat besar dalam proses pembuatan kebijakan media. Tingkat analisis sekarang bertumpuk dengan banyaknya lapisan pengaturan dan aktor yang tertanam memainkan peran penting dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan media. Pergeseran dari internasional ke global adalah contoh kasus dengan aktor non-negara. Aktivitas kelompok akademis dan masyarakat sipil menjadi bagian dari mekanisme tata kelola global dalam kapasitas yang bervariasi. Hal ini terlihat dari masuknya masyarakat sipil ke dalam proses forum tata kelola internet. Misalnya demikian pula dengan atau formal. BRAM memperluas langkah kebijakan dengan menarik perhatian kita pada pembuatan kebijakan yang tidak terlihat dan laten. Kebijakan media BRAM mengatakan semakin menjadi tempat agnostik dengan berbagai aktor dan institusi yang mempengaruhi dan menambah framing kebijakan dari beragam pengaturan organisasi internasional dan non-internasional, pemerintah, akademis, regional, dan banyak lagi. Bahkan ketika seseorang mempelajari kelembagaan formal kerangka relasi, BRAM melihat bagaimana sebagian besar kebijakan media terbesar di seluruh kementerian, dalam arti kementerian yang mempunyai informasi teknologi. Berikutnya, Global Media Policy Mapping Project. Proyek pemetaan kelompok kerja kebijakan media global atau IAMCR berupaya untuk mencapai pemahaman yang komprehensif tentang media. Proses pembuatan kebijakan berlangsung di berbagai tingkat. Proyek ini memeriksa berbagai isu dan berkaitan dengan kebijakan media global. Keragaman aktor yang beroperasi dalam keadaan dan pengaturan yang berbeda, tempat di mana pembuatan kebijakan dalam segala bentuknya berlangsung. Proses pembuatan kebijakan di semua tingkat dan akhirnya hubungan antar aktor, isu, tempat, dan proses politik berasal dari ide konvergensi. Yang dimaksud dengan media adalah semua ruang yang memungkinkan komunikasi manusia. Mengingat kemajuan teknologi, ruang-ruang ini padat dan beragam, campuran cara tradisional dan modern memungkinkan beragam orang untuk berkomunikasi. Ruby dan Padovani termasuk teknis inspektor dari spektrum ke server internet dan antara operasi inspektor yang semakin memungkinkan. Berikutnya, kebijakan media kritis. Riset yang dilakukan di bidang kebijakan media sudah sering dilakukan untuk mempelajari dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undang, terutama pembatasan mereka berdasarkan media tertentu, teknologi yang digunakan, pengangkutan, dan konten. Pendekatan sempit untuk mempelajari kebijakan media ini merusak beragam proses, aktor, latar, dan dasar sosial yang menghalangi perumusan kebijakan dan penetapan dalam undang-undang. Pada akhirnya, melalui praktik legislatif berasal dari pemahaman ini. Di sanalah telah tumbuh minat di bidang ini dengan karya terbaru selama terakhir dekade menentang konseptualisasi sempit kebijakan media. Sekian pembahasan saya. Terima kasih.